pertemuan sama Erudio itu bukan sebuah proses yang disengaja. Jadi kebetulan saudara dan juga teman baik aku adalah kepala sekolah di Erudio Indonesia. Terus suatu saat kami ketemu, ngobrol, saling update kegiatan masing-masing, dan kebetulan saat itu dia sedang mau melanjutkan studinya lah. Terus berat untuk meninggalkan Erudio karena ada sesuatu yang benar-benar nyangkut di hatinya gitu. Dia punya rasa ketertarikan dan cinta yang besar sama sekolah ini, sebuah sekolah. Waktu itu dia nggak nyebut. Kamu tertarik nggak untuk melanjutkan peran dia di sekolah tersebut gitu. Terus setelah diceritain, aku nggak mikir dua kali, langsung oke, gitu. Padahal saat itu sebenarnya masih sangat misterius ya. Aku cuma diberitahu ini sekolah tempat yang sangat membebaskan, siapapun yang ada di situ boleh melakukan apa aja gitu. Cuman itu kayaknya yang dia bilang. Terus aku langsung bilang iya. Tantangan sekaligus mungkin hal yang paling menarik gitu, karena setiap saat selalu berkesempatan untuk ketemu orang baru, ketemu siswa baru, dan juga teman-teman yang passionate untuk jadi teman belajar siswa-siswa ini gitu. Jadi karena kita selalu bertemu orang baru dan selalu ingin jadi tempat yang nyaman buat siapapun yang melihat bahwa Erudio adalah tempat belajar yang nyaman untuk mereka jadi diri mereka sendiri, maka tentunya tempat ini berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing, sejalan dengan mereka menyesuaikan diri dengan Erudio sebagai tempat belajar ya gitu. Jadi itu sih, jadi kayaknya setiap saat tuh nggak pernah ada yang sama, dan artinya kalau ada pengalaman baru ya harus putar otak untuk bikin Erudio jadi tempat yang selalu relevan, selalu menyenangkan gitu buat yang ada di dalamnya. Tiap hari teman-teman masuk ke Erudio dengan sesederhana dandanan yang macam-macam yang kayak nggak mungkin dipakai di sekolah lain ya. Dan mereka datang dengan kayaknya ada yang emang dikonsepin tiap hari pakai baju apa gitu. Terus aku menikmati itu gitu. Terus hal yang lain, ngelihat teman-teman di Erudio ada di luar kelas di saat mata pelajaran berlangsung, itu juga membahagiakan karena sulit terjadi di tempat belajar yang lain, karena setiap tempat belajar pasti punya culture-nya masing-masing. Tapi dengan melihat mereka bisa nentuin apa yang ingin mereka lakukan di satu waktu, yang itu tidak selalu harus belajar bersama dalam kelas, main gitar, terus sekedar ngelamun di sudut-sudut, ngobrol sama teman-temannya, itu pemandangan yang membahagiakan gitu. Yang pertama tuh yang harus disadari bahwa orang yang sama setiap harinya bisa berubah menjadi orang yang berbeda gitu. Aku yang hari ini dengan aku yang minggu lalu atau yang minggu depan adalah orang yang berbeda gitu. Jadi kesadaran bahwa setiap orang yang ada di Erudio itu berubah setiap saat, itu jadi landasan sehingga kita berusaha untuk tidak memaksakan apapun, termasuk juga kebiasaan-kebiasaannya, nilai-nilai yang coba ditumbuhkan menjadi hal-hal yang terjadi sehari-hari gitu, program belajarnya, terus bagaimana setiap orang berinteraksi gitu, berusaha untuk dibuat senatural mungkin gitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di setiap harinya, tanpa memaksakan satu hal pun ke mereka. Jadi selalu ada ruang buat negosiasi, selalu ada ruang buat bersepakat gitu, dengan berpegang pada tujuan atau berpegang pada nilai-nilai yang jadi pegangan atau kepercayaan dan kesepakatan bersama. Gitu sih.